Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan dan kebaikan yang telah Allah berikan. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang pembatal-pembatal tauhid, pembatal-pembatal keimanan, pembatal-pembatal keislaman yang apabila seorang muslim melakukannya maka terancam batal keimanannya, keislamannya dan tauhidnya. Namun ini bukanlah kita sedang memberikan vonis kepada individu dari kaum muslimin yang terjatuh ke dalamnya, namun ini merupakan bentuk kewaspadaan, bentuk kehati-hatian dan peringatan kepada saudara seiman untuk menjauhinya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, kita masuki setelah kita menyebutkan tentang kesyirikan dengan satu syirik akbar sebagai pembatal tauhid, kita membahas pembatal berikutnya yaitu kufur akbar, dan di antara kufur akbar tersebut adalah kekufuran kufrul imtina'i wal istikbari, yaitu kekufuran karena imtina, yaitu enggan, istikbar dan sombong, ya. Yaitu tindakan menolak untuk tunduk terhadap hukum dari hukum Islam karena kesombongan dan merasa tinggi, padahal hatinya itu membenarkan, ya, hati dan lisannya itu membenarkan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, jadi ini merupakan bentuk kekufuran, ya, ini merupakan bentuk kekufuran dengan status kufur akbar. Walaupun seseorang membenarkan dengan hati dan lisannya tentang ajaran Islam ini, namun anggota tubuhnya menolak, ya, untuk berhukum atau untuk mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala karena adanya kesombongan dan merasa tinggi, maka para ulama sepakat dengan status ijma', ya, tentang tindakan ini merupakan bentuk kekufuran. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tindakan kufur seperti ini yaitu tindakan, ya, enggan dan sombong terhadap ketaatan kepada Allah, terhadap hukum-hukum Allah,
walaupun hati dan lisan itu membenarkan, maka ini merupakan bentuk pelecehan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat hikmah, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hakim, yang menetapkan hukum yang wajib untuk diikuti dan dipatuhi hukum-hukumnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi sesungguhnya kekufuran, ya, dengan jenis seperti ini, yaitu hukum kufur karena sombong dan kufur karena enggan untuk mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu merupakan bentuk pengingkaran terhadap nama Allah Al-Hakim, begitu juga sifat Allah Al-Hikmah. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah zat yang berhak untuk dipatuhi, untuk ditaati di alam semesta ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, apa dalil untuk hal ini? Yaitu bahwasanya keengganan dan kesombongan ini merupakan bentuk kekufuran dengan status kufur akbar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lihat kisah iblis laknatullah alaih, kisah iblis laknatullah alaih. Tatkala dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud menghormati Nabi kita Adam alaihi salam, maka dia enggan, dia sombong, ya, dia enggan dan dia sombong, dia berpaling, bahkan dia mengingkari, ya, dia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, dia bantah perintah tersebut dengan alasan bahwasanya dia merupakan makhluk yang lebih utama ketimbang Adam alaihissalam, sehingga dia pun tidak sujud kepadanya untuk menghormati Adam. Dia mengatakan, bahkan dia, ya, menghujat Allah Subhanahu wa taala, berdalih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, yang Allah abadikan perkataannya dalam surah Al-A'raf ayat 12, Allah mengatakan, ya, yaitu mengabadikan perkataan iblis, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik dari dia, aku ini lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Demikian. Dalam ungkapan yang lain, ungkapan iblis yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati Adam dengan cara sujud, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam surah Al-Isra ayat 61, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asjudu liman khalaqtatina, asjudu liman khalaqtatina. Apakah aku harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini ungkapan iblis yang Allah abadikan, menunjukkan kesombongan dirinya, ya, menunjukkan keengganan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memvonisnya termasuk, ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Maksudnya untuk menghormati Adam, bukan sujud ibadah, tapi adalah sujud untuk penghormatan. Lalu mereka pun sujud, itu para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Ketika itu iblis berada di tengah-tengah para malaikat.
aba wastakbara, dia itu enggan, dia itu sombong, enggan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi perintah Allah, dan sombong terhadap Adam, ya, yang dia katakan tadi, ya, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Dia ungkapkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Demikian. Maka Allah memvonisnya termasuk orang-orang kafir, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ya penolakan iblis para muslim rahimani wa rahimakumullah. Penolakan iblis inilah penolakan yang pertama sekali ya yang dilakukan oleh makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala vonis dia menjadi seorang yang kafir. Demikian. Oleh karenanya kita jangan seperti iblis. Kita manusia yang sesungguhnya kita ini dijadikan sebagai musuh bebuyutannya, karena iblis ya begitu hasad, iri dan dengki terhadap Adam alaihissalam, ya, yang iblis ini lebih dahulu diciptakan, namun dia harus menghormati Adam senior, ya, senior ini ya merasa sombong karena dia harus ya menghormati dan diperintahkan untuk menghormati yang junior, yaitu Adam. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala memvonisnya menjadi kafir, maka dia bertekad, berjanji kepada Allah untuk menyesatkan musuh bebuyutannya ini, sehingga nanti akan bersamanya mendapat siksa di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya ini hendaknya kita hindarkan, karena sesungguhnya sifat sombong ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Demikian. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kebenaran ditolak, ya, kebenaran ditolak dan merendahkan manusia. Itulah sombong, ya. Dan tak mau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa pertama yang terjadi di langit, ya, yang dilakukan oleh makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakoni oleh makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis laknatullah alaih. Oleh karenanya jangan pula kita yang kita ini sesungguhnya musuh bebuyutan iblis, malah kita melakukan seperti musuh kita, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya ya kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh iblis itu mengakui bahwasanya, ya, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya, Tuhannya. Bukankah dia katakan tadi, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin? Engkau ciptakan aku dari tanah, engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis mengakui Allah yang menciptakannya dan menciptakan Adam. Demikian. Iblis akui itu. Jadi dengan lisannya diakui dan hatinya mengakui, hanya saja dia tak mau tunduk patuh kepada Allah, ya. Tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Baik, oleh karenanya kita tegaskan, jangan kita seperti iblis yang menolak, ya, berhukum dengan hukum Allah. Jangan kita seperti iblis yang, ya, mengingkari atau tidak mau tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Walaupun hati kita membenarkan, walaupun lisan kita juga menyatakan, ya, pembenaran tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah ini, ya, jangan kita lakukan, ya, tindakan-tindakan yang menyerupai iblis seperti ini, yaitu enggan dan sombong untuk, ya, melakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan, ya, contoh berikutnya dari kekufuran, ya, dengan status kufur akbar adalah kufrus sabbi wal istihza'i,
yaitu kufur karena pencelaan dan memperolok-olok. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah, apabila seorang muslim mukmin dia memperolok-olok salah satu dari hukum Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini memang diketahui memang berasal ya dari agama ini, itu dibuktikan adanya firman Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hal tersebut atau sabda Rasulullah SAW yang mengesahkan hal tersebut, ya. Atau diketahui ini memang bagian dari agama, namun ini diperolok-olok, ini ya dicela, baik itu dengan ungkapan maupun dengan ya perbuatan, ya. Maka para muslim rahimani warahmatullah, ini merupakan bentuk kekufuran dengan status kufur akbar. Ingat kembali kita katakan, ketika kita menyebutkan hal ini, ternyata ada seorang saudara-saudara kita, individu tertentu dari saudara kita kaum muslimin yang melakukannya, kita bukan sedang memvonisnya, ya, yaitu menjadi orang yang kafir, musyrik, keluar dari Islam, bukan, ya. Hanya saja ini mestinya menjadi pewaspadaan bagi dirinya dan bagi orang-orang yang semisalnya yang melakukan pembatal-pembatal tauhid, pembatal-pembatal keimanan keislaman, agar menjauhinya, menghindarkannya, karena itu merupakan tindakan ya kekufuran dengan status kufur akbar. Itu merupakan tindakan pembatal tauhidnya, itu tindakan atau ungkapan yang ya membatalkan keimanannya, demikian. Tapi tidak lantas kita katakan orang tersebut keluar dari Islam, tidak. Bisa jadi dikarenakan ya dia tidak mengetahuinya, atau bisa jadi dikarenakan ya sesuatu yang mendorongnya, ya, yang ini sesungguhnya mungkin barangkali dia tidak menginginkannya, ya, atau barangkali karena ada syubhat, ya, syubhat yang ada di kepalanya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Contoh kekufuran ya mencela, demikian pula memperolok-olok ya ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti contohnya adalah orang-orang yang mencela ya salah satu dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya menutup aurat. Ya, menutup aurat, ya, memperolok-olok, mencela, ya, seperti itu. Ya, dikatakan mungkin seperti ninja bagi laki-laki yang berjenggot, ya, itu dikatakan seperti kambing, seperti itu, ya. Kemudian ya bagi laki-laki yang menaikkan ya pakaiannya di atas mata kaki, maka dikatakan seperti kebanjiran. Ini merupakan bentuk olok-olokan, merupakan bentuk istihza, ya. Merupakan bentuk istihza, ya, memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya orang tersebut mengaku dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya. Bahkan dia mencintai Islam, hanya saja mungkin dorongan nafsunya, dianggap Islam tidak seperti itu, jangan terlalu kaku. Nah, demikian. Nah, dia tidak mengetahui bahwasanya itulah Islam yang dahulu dibawa oleh ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Itulah Islam yang dahulu memang murni demikian. Namun begitulah karena kebodohannya, dia pun memperolok-oloknya, dia pun ya mencelanya. Bahkan ada juga tindakan memperolok-olok dengan cara ya menari jilbab, ya, jilbab seorang muslimah, ya, lalu tertawa. Ya, bentuk memperolok-olok yang seperti ini merupakan tindakan kekufuran dengan status kufur akbar. Namun kita bukan sedang memvonis orangnya. Bisa jadi ada hal-hal yang mendorong yang melakukan hal tersebut, ya, dikarenakan ketidaktahuannya. Andaikan dia mengetahui bahwasanya ya Allah memang memerintahkannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menetapkannya, bahkan istri Rasulullah juga bercadar, bahkan Rasulullah juga berjenggot, ya, bahkan Rasulullah tidak menjulurkan pakaian itu menutup mata kaki, bahkan ada sabda Nabi yang mengatakan demikian Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu karena kebodohan. Oleh karenanya ini kita sedang ya memberikan pewaspadaan, kehati-hatian dan peringatan kepada saudara seiman untuk tidak melakukan tindakan-tindakan seperti ini.
Andaikan kita cinta kepada Allah, andaikan kita cinta kepada Rasulullah, andaikan kita cinta kepada agama Allah dan ajaran Rasulullah SAW, maka tentunya kita tidak akan melakukan demikian. Malah kita semangat untuk mempelajari, ya, kemudian kita membelanya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bukan malah memperolok-oloknya, ya, bukan malah ya mencelanya atau melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan itu memperolok-olok. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh bila engkau tanya kepada mereka tentang tindakan mereka itu, ya, yaitu ini adalah kisahnya, ya, terkait dengan ya turunnya ayat ini terkait dengan kisah di mana ada seorang yang diprediksi adalah orang munafik yang mereka ini melakukan candaan dan guyonan selama perjalanan setelah perang, ya, dengan mengatakan ya tidaklah ya di antara kita ini orang yang paling ya penakut, pengecut, ya, orang yang doyan makan, ya. Disebutkan ungkapan-ungkapan yang begitu menghina, melainkan ya disebutkan diarahkan itu ungkapannya adalah dimaksudkan Rasulullah dan para sahabatnya, demikian, seperti itu. Ya, tindakan-tindakan atau ungkapan yang begitu mencela, merendahkan, memperolok-olok, ya. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya yaitu dicela, ya, itu orang yang paling pengecut, orang yang paling penakut, ya, begitu, orang yang paling banyak makannya, demikian, besar perutnya dan seterusnya, demikian. Maka turunlah firman Allah ini, ya, wala in sa'altahum, dan sungguh apabila engkau tanyakan kepada mereka, apa yang mendorong mereka untuk mengucapkan hal itu, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sungguh mereka akan mengatakan sesungguhnya kami hanya ya nakhudu, yaitu membahas pembahasan yang begitu dalam, dan kami hanya wanal'ab, bermain-main. Jadi bahasanya itu adalah bercanda, guyonan, bermain-main dalam perjalanan. Tapi yang dijadikan guyonan, olok-olokan, celaan itu, bahan celaan itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian itu memperolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian cari alasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Demikian. Jadi itu merupakan tindakan kekufuran dengan status kufur akbar. Demikian, ya. Bagaimana mungkin ya bisa dicela nabinya? Ya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya sebaiknya ya kaum muslimin sadar, kembali belajar, ya, agar bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Begitu juga mencintai Rasulullah SAW dengan benar dan memuliakan Rasulullah dengan benar, seperti itu. Mempelajari Islam, mempelajari ajaran Rasulullah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya tidak jatuh ke dalam tindakan-tindakan yang ternyata ini ya menjadi atau mengancam ya batalnya keislaman, keimanan dan tauhid seseorang muslim. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antaranya ya untuk menghindari celaan dan olok-olokan, menjadikan Allah, yang menjadikan Rasulullah, menjadikan ayat-ayat Allah, ajaran Allah, ya, agama Rasulullah ini sebagai bahan ejekan, bahan celaan, bahan olok-olokan. Maka sesungguhnya ini merupakan bentuk kekufuran,
Ya, kita pelajari, ya kita kenali hal-hal seperti ini ya, agar kita bisa menjauhi keburukan-keburukan dan kita bisa menginteraksikan diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara juga bentuk ya memperolok-olok, mencela ya, baik itu dengan ungkapan maupun perbuatan ya, yang ini merupakan kekufuran dengan status kufur akbar, adalah mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah mencela salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau mencela dari salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau contohnya memberikan sifat kepada Allah dengan sifat yang cacat, sifat yang kurang. Atau mencela Allah, mencela agama Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya melaknat ya Islam, agama Islam, ya, atau melaknat ya agama seorang muslim, seperti itu ya. Atau seperti dia katakan ini Islam ya merupakan agama yang tidak pantas lagi di zaman ini, ya tidak sesuai dan seterusnya ya. Ini merupakan bentuk pencacatan terhadap Islam ya, ini merupakan celaan kepada Islam, seperti itu. Atau contohnya memperolok-olok salah satu dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mencela malaikat maut ya, mencela ya penjaga neraka jahanam ya, seperti itu ya. Seperti seseorang mungkin dia bercanda ya, kalau seandainya aku pun masuk neraka, naudzubillah min dzalik, dia katakan begitu ya, aku akan bermain-main dengan penjaga neraka, katanya. Naudzubillah min dzalik. Ini merupakan bentuk ya celaan ya, merupakan bentuk celaan ya. Dikiranya itu ya mudah ya masuk neraka, seperti itu. Ya, seperti kalau seseorang itu masuk ke dalam sebuah lingkungan yang dia bisa bermain-main di tempat itu ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Termasuk adalah mencela adalah ya meletakkan Al-Qur'an ini ya, contohnya adalah ya menginjak Al-Quran seperti yang kita sampaikan dahulu juga. Nah, ini merupakan bentuk mencela ya, istihza, memperolok-olok, atau mencampakkan Al-Quran di tempat yang kotor ya, seperti itu. Atau menduduki Al-Quran, menginjak Al-Quran, mencela Nabi SAW, mencela ajaran Nabi SAW, mencela ya istri-istri Nabi SAW, seperti itu. Atau mengejek, memperolok sholat ya, atau ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang lainnya, demikian. Nah, ini tentunya ya bisa membuat terancamnya ya kufurnya seorang muslim, demikian. Hanya sekedar dengan ungkapan atau dengan tindakan ya, maka hati-hati ya untuk tidak jatuh ke dalamnya. Ini butuhnya kita belajar kembali ya, belajar kembali. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan ya, kekufuran dengan status kufur akbar berikutnya, dan ini adalah yang kelima ya, adalah kufrul bughdi, yaitu kufur karena kebencian, yaitu membenci ajaran Islam, membenci agama Islam, membenci salah satu dari ajaran Islam yang itu merupakan ajaran Allah, agama Allah, ajaran Rasulullah, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sepakat para ulama dengan status ijma bahwasanya tindakan hal seperti ini itu merupakan bentuk kekufuran dengan status kufur akbar ya, membenci ya agama Allah, membenci agama Rasulullah, membenci ajaran Allah, membenci ajaran Rasulullah ya, baik salah satunya atau keseluruhannya, yaitu membenci salah satu dari ya hukum Islam. Seperti contohnya ada sebagian orang yang begitu membenci poligami ya, membenci poligami yang ini merupakan bentuk katanya ketidakadilan bagi para wanita, demikian ya. Dia cela Islam, salah satu ajaran Islam ini ya. Lihat ini ya, dia katakan Islam itu tidak adil. Bagaimana bisa ya seorang laki-laki itu menikah ya dengan lebih dari satu
Ya kalau merupakan keadilan maka perempuan juga boleh menikah daripada satu, lebih dari satu. Nah demikian seperti itu kekufuran, ya. Itu merupakan bentuk kekufuran. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Kebencian ini terhadap ya ajaran Allah dan Rasulullah ini bisa menghantarkan batalnya tauhidnya, batalnya keislamannya, batalnya keimanannya. Namun seorang individu muslim yang jatuh ke dalam tindakan seperti ini tidak lantas menjadi kafir, ya, tidak lantas menjadi kafir. Bisa jadi dikarenakan hawa nafsunya, ya, itu mendorongnya hal seperti itu, ya, sehingga ya tanpa disadari dia pun mengucapkan tindakan tersebut. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surah Muhammad ayat 9, ya, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka itu membenci, ya, membenci apa yang Allah turunkan, ajaran Allah, ya, Al-Qur'an, hadis Rasulullah, ya, ajaran Rasulullah ini dibenci, ya, fa ahbata a'malahum, ya, maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan amal-amal mereka. Lihat, batal seluruh amalnya, ini menunjukkan kafirnya seseorang tersebut, ya, demikian. Dan itu menunjukkan bahwasanya orang yang membenci itu tidaklah mengagungkan Islam, tidak mengagungkan Islam, tidak memuliakan Islam, demikian. Tidak ada kemuliaan, ya, terhadap Islam di dalam dirinya, dalam hatinya. Bahkan sebaliknya, di dalam hatinya terdapat permusuhan, ya. Nah, ini merupakan bentuk kekufuran seperti itu, ya. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik, di sini ada pertanyaan. Bismillah Ustaz, saya punya saudari atau kakak perempuan yang tertua. Dia sudah menikah dan punya anak 3 perempuan semua. Baru-baru ini saya baru tahu kalau kakak perempuan saya ini adalah anak pertama hasil zina orang tua saya. Dan waktu menikah dulu kakak perempuan saya ini dinikahkan oleh ayah biologis kami. Saya berusaha menyampaikan kepada saudari saya ini bahwa pernikahannya dengan suaminya tidak sah dan harus nikah ulang. Alhamdulillah mereka juga sudah kenal sunnah. Tapi waktu saya sampaikan mereka berdalih dengan mengikuti riwayat para sahabat yang dulunya saat menikah masih kafir. Dan setelah masuk Islam mereka tidak mengulang nikah. Waktu itu ya mereka tidak tahu ilmunya. Dan tidak ada dosa bagi yang tidak tahu ilmunya. Mereka begitu kekeh, ya, atau berpegang teguh dengan pendapat itu. Padahal saya peduli dengan mereka. Saya tidak tahu masalah ini berkepanjangan lebih lama lagi. Dan takutnya nanti ada akibat dari dosa yang tidak disadari itu. Ini bentuk kasih sayang saya kepada saudari saya. Bagaimana solusinya Ustadz agar saudari saya ini tidak salah paham dan tersinggung jika saya terus sampaikan masalah ini? Baik, ya. Jadi memang pendapat yang tepat, ya, pendapat yang tepat bahwa seorang anak yang lahir atau anak yang telah ada, ya, sebelum akad nikah, yang disebut dengan anak hasil zina ini, ya, ini sesungguhnya terputus 3 hal darinya. Yang pertama adalah terputus hak nasabnya, ya, yaitu tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Kemudian yang kedua adalah terputus hak warisnya, sehingga tidak bisa untuk mendapatkan warisan dari bapak biologisnya. Bagi anak wanita yang lahir dari perzinahan ini, maka ada yang ketiga yang terputus, yaitu terputus hak perwaliannya, yaitu ayah biologisnya, bahkan saudara-saudara yang berikutnya itu tidak bisa menikahkannya. Maka yang menikahkannya adalah
wali hakim, demikian. Dari pihak pemerintah dalam hal ini ya di negara kita adalah ya KUA, qadhi dari KUA, ya pihak KUA. Kata Nabi SAW, "Fas-sultanu waliyyu man la waliyalahu." Ya, penguasa itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali, demikian. Seperti itu. Betul bahwasanya ya orang yang tidak tahu, ya tentunya mereka dinikahkan oleh bapak biologisnya. Ya, mereka sesungguhnya ketidaktahuan mereka atas pernikahan mereka itu tidaklah ya menyebabkan mereka ini menjadi berdosa, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui hal tersebut. Menurut pendapat yang tepat memang ya seorang laki-laki yang menzinahi seorang perempuan dalam kondisi hamil, ya maksudnya setelah berzina hamil kemudian menikahinya, ya maka ada pendapat yang ini dinisbatkan kepada pendapat Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, ini merupakan pernikahan yang sah, demikian. Artinya ayahnya menikah dengan ibunya itu sah. Namun anak yang telah ada di rahim ibunya sebelumnya, sebelum pernikahan yang sah ini, ya, ini terhitung anak yang muncul atas tindakan zina. Maka tetap saja terputus, ya, terputus 3 hal tersebut yang kita sebutkan, ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Lalu berikutnya, apabila sang ayah biologis ini menikahkan mereka atas dasar persangkaan bahwasanya sah pernikahan mereka itu, maka mereka tidak berdosa. Sang ayah biologis tidak berdosa karena tidak tahu atas tindakan itu. Begitu juga anak yang dinikahkan dengan laki-laki yang dinikahkan itu, ya, itu tidak tahu, maka tidak ada dosa bagi mereka. Tidak ada dosa. Namun setelah mereka tahu, maka hendaknya mereka, ya, karena sudah tahu, maka mereka ini tidak boleh untuk melanjutkan hubungan kecuali harus dengan melakukan akad nikah baru, dan itu tidak perlu di hadapan KUA, ya. Namun maksudnya tidak perlu, bukan tidak perlu di hadapan KUA, tidak perlu untuk mencatatkan kembali di KUA, begitu, ya. Cukup saja salah satu dari pihak KUA ini yang dihadirkan mungkin di rumah karena kekhawatiran, ya, kekhawatiran, atau mereka yang datang contohnya ke pihak KUA untuk menikahkan ulang, seperti itu, ya. Jadi ini sekedar untuk teknis saja. Mungkin kan hal seperti ini akan mengundang ya rasa malu karena ketahuan ternyata ya bahwasanya anak pertama ini lahir atas dasar ya perzinahan sebelumnya, kan begitu. Namun ini bisa dibicarakan ya secara individu oleh pihak KUA tersebut yang tidak perlu diketahui oleh para petugas KUA yang lainnya, untuk bisa dimohonkan bisa menikahkan mereka, demikian. Apakah dengan cara mereka hadir di kantor KUA atau salah satu pihak KUA tersebut datang ya sebagai petugas dari KUA untuk menikahkan mereka, ya cukup mungkin di rumah, ya, menghadirkan saksi, demikian, dan tak perlu mencatat lagi, tidak perlu, ya. Dan anak-anak ini masih dinisbatkan kepada mereka karena mereka tidak tahu sebelumnya. Maka hal seperti ini wallahu ta'ala alam itu mirip dengan kasus wad'us syubhah namanya, yaitu seseorang yang menggauli wanita lain yang dia kira adalah istrinya. Dari hubungan badan itu lahirlah anak, maka anak tersebut tetap saja dinisbatkan kepada sang laki-laki itu, ya. Kalau dia menggauli seorang wanita yang dia kira itu istrinya, nah maka seperti ini, ya, ya maka yang seperti ini bisa diberlakukan untuk hal tersebut. Jadi anak-anak itu masih terhitung anak mereka, ya, seperti itu, ya, anak-anak itu masih terhitung anak mereka. Hanya saja mereka harus memperbaharui pernikahan itu karena mereka tahu sesungguhnya tidak sah pernikahan mereka terdahulu, ya. Seperti itu. Adapun mereka yang tidak tahu tidak ada dosa, namun setelah tahu, nah ini diperbaiki, diperbaharui, ya. Tadi dengan teknis supaya mudah, mintakan salah seorang pihak KUA untuk menikahkan mereka, ya, dengan menghadirkan
saksi, begitu juga mahar, ya. Di tempat yang tertutup bisa seperti itu. Dan pihak KUA secara resmi yang menikahkan mereka, insya Allah Taala ini sah, tanpa harus dicatat kembali dan tanpa harus mungkin dilakukan walimahan yang lainnya, ya. Tidak perlu ya seperti itu, karena hanya untuk mengabsahkan, ya, untuk membuat sahnya pernikahan tersebut. Wallahu taala alam. Ini yang saya pahami, ya, yang saya pahami, dan ini yang pendapat yang saya condong kepada pendapat tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Saya membaca doa setelah wudhu. Apakah boleh sambil berjalan atau harus berdiri tegak mengangkat kedua tangan? Syukron jazakallahu khairah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa setelah wudhu, ya, membaca doa setelah wudhu. Saya tidak mendapati, ya, tata cara khusus, ya, ketika berdoa setelah berwudu ini, ya, apakah harus dengan angkat tangan ataukah tidak, ya. Saya tidak mendapatkan dalil untuk mengangkat tangannya. Apakah harus dengan berdiri, ya, ataukah boleh berjalan? Saya condong boleh berdiri, boleh berjalan, ya, seperti itu. Boleh berdiri juga boleh berjalan, silakan, dan tidak mesti untuk menghadap kiblat. Jika menghadap kiblat maka ini bagus, demikian, ya. Maka ini adalah bagus. Nah, ya tentunya demikian, ya. Menghadap kiblat ketika berdoa inilah bagus. Adapun mengangkat tangan, wallahu taala alam, saya nggak dapatkan dalam hadis yang berbicara atau yang datang tentang doa setelah berwudu itu, ya, itu ada mengangkat tangannya. Kita akan sebutkan doanya, ya. Kita akan sebutkan doa. Perhatikan di sini ada doa, ya, ketika berwudu. Beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selepas berwudu. Berikut ini, ya, kita akan sampaikan, dan itu ada beberapa, ya. Baik, ini dia hadisnya. Hadis dari Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighu summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada di antara kalian, salah seorang di antara kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakannya, kemudian dia setelah itu membaca setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sampai di sini saja bacaannya, ya. Melainkan dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Dia masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan, seperti itu. Baik, ini doa yang pertama. Apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demikian. Berikutnya, ya, ada doa juga yang lain, yaitu doa Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, ya. Namun tambahan
Waj'alni min ibadikas salihin, ini sesungguhnya tidak terdapat ya. Baik, kita akan hadirkan hadisnya. Baik, hadisnya ingat tanpa tambahan ya. Allah maj'alni min ibadikas salihin. Ya, ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Disebutkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini tambahan dalam riwayat Tirmidzi ya. Futihallahu samaniyatu abwabil jannati yadkhulu min ayyiha syaa. Ini hadis riwayat Tirmidzi ya dari Umar. Ini tambahannya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berwudu ya, lalu dia memperbagus wudunya. Setelah itu kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Maka dibukakan untuk dia 8 pintu surga yang dia masuk dari pintu mana saja yang dia suka, yang dia inginkan. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi tambahannya adalah tambahan ya dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Adapun tambahan ya wa ja'alni min ibadikas salihin, maka ini tidak terdapat dalam dalilnya. Seperti itu ya. Dan tidak disebutkan pula di dalam hadis itu ya apakah berdiri ataukah berjalan atau angkat tangan, maka artinya ini mutlak ya, boleh untuk dilakukan ya, seperti itu, bisa berdiri atau bisa berjalan ya. Namun lebih utama tentunya menghadap kiblat ya. Adapun angkat tangan tidak disebutkan angkat tangannya, maka tidak perlu angkat tangan. Demikian. Ada bacaan yang lain, ya ini barangkali juga sebagian kita mungkin agak agak tertutup ya dari hal ini. Artinya belum sampai mungkin bagi sebagian kita. Itu hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man tawadda'a faqala," siapa saja yang sudah berwudu lalu dia membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kutiba fi riqin summa tubi'a bi tabi'in fala yuksaru ila yaumil qiyamah. Ini hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Al-Hakim juga demikian. Hadisnya sahih, ya. Nabi SAW mengatakan siapa saja yang sudah berwudu lalu dia membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini doa kafaratul majlis ya. Ya. Membaca ini setelah berwudu maka dituliskan dalam sebuah lembaran kemudian dikasih stempel ya. Maka tidak akan rusak sampai hari kiamat. Itu sebagai bukti kalau dia telah berwudu demikian, dan akan menjadi saksi baginya nanti di hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Nah, oleh karenanya kalau kita kumpulkan apa saja doa setelah berwudu, maka ya kita baca seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Begitu, sudah cukup ya. Adapun yang lain saya tidak dapatkan dalilnya ya. Oleh karenanya wallahu a'lam, kita hanya mengikuti ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita dalilnya Al-Qur'an atau hadisnya. Demikian ya. Seperti itu. Adapun kondisi tadi berdiri, kondisi berjalan ya, menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat bukanlah satu kewajiban ya. Mengangkat tangan juga tidak disebutkan dalilnya dalam hadis tadi untuk mengangkat tangan. Maka wallahu taala alam ya silakan lakukan, tapi tidak mesti demikian ya, tidak mesti demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, kita beranjak kepada pertanyaan berikutnya. Baik, kita masih mencari. Baik, ini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustadz, dalam waktu dekat ini saya akan menikah dengan laki-laki yang telah beristri. Kami menikah atas dasar permintaan dari istri
calon suami saya. Dikarenakan istrinya sudah tidak bisa memberikan hak-haknya sebagai istri. Tapi Ustadz, ketika waktu kami menikah sudah hampir tiba, istrinya tidak mengizinkannya atau tidak mau tanda tangan. Mohon solusinya Ustadz. Mohon solusinya Ustadz. Terima kasih dari Bu Ati, Jawa Tengah. Jauh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab ya. Solusi yang bisa dilakukan untuk calon pasangan suami istri ini, sementara tadinya ya istri seorang laki-laki ini sudah siap dia untuk dijadikan madu ya, demikian. Namun ternyata begitu mendekati waktu pernikahan menolak. Apa solusinya? Pertama, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini solusinya, berdoa. Minta kepada Allah untuk dimudahkan urusan ini, ya. Bisa juga dengan salat istikharah, ya. Doa istikharah. Bisa jadi ya dengan istikharah ini akan dimudahkan, bahkan bisa jadi akan diberkahi, ya. Kalau memang baik ya pernikahan tersebut maka akan dimudahkan. Kalau seandainya tidak baik pun maka ini bisa ya mungkin dihindarkan. Ya, salat istikharah 2 rakaat. Ya, kemudian ya minta sama Allah doanya ya. Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik ya. Seterusnya sampai akhir dari doa tersebut sembari dipahami. Lalu mintakan kepada Allah apa keinginan tersebut, yaitu antara melanjut menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri, demikian. Begitu. Jadi pertama bisa doa secara khusus atau salat istikharah kemudian doa, demikian. Kemudian yang ketiga mencoba untuk melakukan negosiasi kembali ya, yaitu membujuk kembali ya, barangkali untuk menanyakan apa sebab yang membatalkan ya izin sebelumnya ya. Bisa jadi dikarenakan mungkin ada pihak ketiga atau pihak yang memprovokatori hal ini ya, menghalang-halangi karena mungkin tidak suka atau hal-hal yang lain sehingga bisa diketahui sebabnya lalu bisa diselesaikan masalahnya, demikian ya. Seperti itu. Demikian. Bagaimana kalau seandainya menikah walaupun tanpa seizin atau tanpa tanda tangan sang istri, ya sesungguhnya sah saja. Cuma nanti permasalahannya adalah kesulitan ya untuk pengurusan di birokrasi, contohnya dari pemberkasan ya, demikian ya. Lebih-lebih kalau dikhawatirkan ternyata sang istri ini menuntut, nah ini juga bahaya sesungguhnya ya, demikian ya. Namun secara syar'i pernikahan dengan model ya tanpa izin dari istri ini sesungguhnya sesuatu yang sah secara agama, secara syar'i ya, secara agama kita ini sah tanpa izin dari istri ya, seperti itu. Namun sebaiknya jangan ditempuh terlebih dahulu, melainkan dengan cara tadi melakukan negosiasi. Itu bertanya kembali, mempertanyakan apa masalahnya kok merubah niatnya yang tadinya sebelumnya sudah mengizinkan, seperti itu ya. Sembari mungkin membujuk, demikian ya. Ini sudah terlalu dekat contohnya begitu ya. Dikhawatirkan malah jatuh kepada dosa-dosa. Seperti itu. Nah, ini barangkali yang bisa dilakukan. Ya, sembari minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa memberikan solusi ya. Demikian. Bisa jadi karena ya Allah memandang ini tidak baik, bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Tapi makanya cobalah ya melakukan salat istikharah kemudian berdoa istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya sudah menyampaikan kepada saudari saya
Kalau anak hasil zina itu nantinya kalau menikah yang jadi wali tidak boleh ayah biologisnya. Nah, tadi ini berkelanjutan ya. Tapi wali hakim dan tidak dapat warisan. Saudari saya tidak mau menerima, bagaimanapun itu anaknya. Ya. Lalu saya bilang terserah kalau begitu mau menerima, alhamdulillah. Kalau tidak terima itu urusan ya. Ya kalian dengan Allah, manusia hanya menyampaikan yang ketahui. Apa tindakan saya itu benar Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya harus memang diberitahu seperti itu, tidak masalah. Di kampung saya sudah tidak aneh hamil di luar nikah, naudzubillah min dzalik, ya. Tapi saya nggak mampu untuk menyampaikannya, hanya kepada saudari saja yang saya berani. Apa saya berdosa Ustaz bila tidak menyampaikan ke mereka semua? Ya tidak, ya karena Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka rubahlah dengan tangannya. Para ulama menyebutkan merubah dengan tangan adalah merubah dengan kekuasaan. Sementara kita tidak punya kekuasaan. Semestinya yang berkuasa di sana seperti para pemimpin, seperti ya kepala daerah di sana, ya itu memberlakukan larangan ya pacaran, begitu mestinya. Yang melakukan sweeping terhadap pemuda-pemudi yang mereka ini berpacaran ya di siang atau di malam hari, begitu. Ya bahkan mempermudah untuk pernikahan mereka, seperti itu mestinya. Ya itu pemimpin tugasnya. Fa illam yastati, kalau tak mampu fa bilisani, maka dengan lisan. Ya ini tentunya bagi yang punya ilmu, dan ini tentunya bagi orang yang terdekat ya. Kalau bagi orang lain mungkin tak juga punya waktu, begitu juga kan ya. Ya kalau mau barangkali disampaikan ya satu buletin di tempat di satu masjid gitu ya tentang masalah perzinahan contohnya, begitu disebar ke sana. Atau contohnya mungkin disebarkan satu tulisan artikel, nanti disebarkan ke satu grup yang di sana banyak orang-orang di desa tersebut yang bisa membacanya, seperti itu. Fa illam yastati, kalau tak mampu juga maka fabi qalbihi, maka dengan hati, itu mengingkari dengan hati. Demikian. Wa dzalika adhaful iman, maka itu selemah-lemah iman. Demikian. Jadi tidak perlu dipaksakan melebihi dari kemampuan. Seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khaira wa anta fajazakallahu khaira. Baik ya, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf ya atas segala kekurangan dan kesalahan dan kekeliruan, tentunya itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kesalahan dan kekeliruan ini, maka saya mohon maaf kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup kajian kita ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.